Nah, sebetulnya intinya di sini adalah yang bisa kita katakan adalah bahwa yang merubah hidupmu adalah pikiranmu. Oke. Gitu. Mindset Karena ya. iya, modalnya yang seperti tadi. Misalnya keadaan ekonomi, ada orang yang dalam keadaan ekonomi sangat krisis malah muncul begitu kan. Orang-orang kaya di Indonesia sekarang ini yang muncul misalnya dalam 40 yang kemarin kan baru diumumkan oleh Forbes gitu, majalah Forbes. Ada 40, itu kan kalau kita ini lihat itu adalah orang-orang yang ternyata mengambil untung pada saat Indonesia sedang reformasi, sedang keadaan politik seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu kalau kita lihat juga misalnya bahwa daftar orang-orang yang paling kaya di dunia itu juga bukan karena pendidikan, Iya. berarti pendidikan juga bukan sumber utama. Nah iya itu Gitu. dia tuh. Padahal kan kalau misalnya kita melamar suatu pekerjaan gitu kan, Iya. requirements-nya aja udah ada, ya minimal sekarang S1 lah, tapi kalau bisa S2, S3 gitu. betul. Tapi di dalam kehidupan nyata kita melihat banyak itu orang menjadi sukses. buruh kan? Iya. Nah iya itu dia. Bukan jadi entrepreneur, bukan jadi pengusaha, Iya. bukan jadi businessman Nah, begitu. iya. Baik. Iya. Mas, tadi Mas sempat ada satu line bahwa Iya. hidup bisa dirubah oleh semua orang Iya. dengan mengikuti hukum-hukum tertentu. Iya. So, hidup bisa dirubah oleh semua orang. Betul. Asal ikut nih hukum-hukum tertentu. Iya. Hukum-hukum tertentu ini maksudnya apa nih, Mas? Ya, jadi ada prinsip-prinsip tertentu di mana pikiran kita itu harus ditundukkan. Jadi kita mungkin kesempatan ini kita akan bicara 6 saja, Oke. gitu kan. Yang pertama adalah hukum kendali. Hukum kendali. Kendali. Iya. Jadi kita akan merasa optimis, gitu, atau misalnya positif, kalau kita merasa bahwa apa yang ada di depan kita atau dalam kehidupan kita itu bisa kita kendalikan. Oke. Nah, stres itu kan berasal dari itu, bahwa Pikiran, kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita untuk yang terjadi pada kita gitu. Sepertinya orang lain mendiktekan apa-apa sama kita gitu kan, bahwa jadwal kita juga dipengaruhi oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri begitu. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah bisa mengendalikan pikiran kita, karena pikiran itu pada akhirnya kan menjadi tindakan. Jadi urut-urutannya adalah pikiran, Yes. pikiran menjadi perasaan, Iya. Ya, kemudian perasaan menjadi action. action, ya, Action, menjadi iya. tindakan gitu. Iya. Jadi istilahnya kalau misalnya pikirannya sudah ditundukkan, sudah kita fokuskan terhadap hal tertentu, itu kita bisa mengendalikan. Nah, kita tidak punya kendali karena apa gitu? Jadwal dikasih orang lain, kemudian setelah jadwal banyak itu juga kita tidak punya manajemen bagaimana memprioritaskan mana yang paling utama gitu kan? First-nya seperti apa gitu. Nah, itu seperti itu. Itu hukum kendali. Iya. Kendali. Kalau hukum selanjutnya itu hukum apa, Mas? Jadi setelah hukum kendali ada hukum namanya hukum sebab akibat. Oke. Nah, hukum sebab akibat ini disebut juga sebagai hukum besi alam semesta katanya. Kan kalau hukum besi ekonomi adalah ini ya tentang apa itu upah. Iya. Oke. Ya, dari daerah Pintricardo. Nah, kalau di dalam hukum sebab akibat ini disebutkan bahwa hampir semua akibat itu punya sebab yang khusus. Ya. Gitu. Success leave the tracks gitu kan. Begitu juga not success, pasti dia leave the tracks gitu. Jadi ada misalnya jejak-jejak tertentu orang bisa sukses. Dia pasti melakukan apa, punya pikiran seperti apa gitu kan. Hampir mirip juga sebaliknya gitu. Orang yang gagal pun sama. Oke. Dia pasti melakukan sesuatu yang membuat dia pada akhirnya gagal. Nah, jadi tidak ada misalnya ketika kita gagal atau kita berhasil, yaitu kemauan alam semesta misalnya. Nggak ada kebetulan ya, Mas ya? Iya, tidak ada kebetulan gitu. Itu sengaja atau tidak sengaja, kita sadari atau kita sadari. Berasal dari dalam diri kita sendiri. Iya, betul gitu. Usaha. Iya, jadi sebabnya adalah pikiran dan akibatnya adalah kenyataan, Iya. adalah kondisi gitu. Iya. Berarti apa yang kita lakukan itu sebenarnya berasal dari apa yang kita pikirkan ya? Iya, Iya. betul. Apa yang kita pikirkan. Jadi saya kalau kita mau berpikir maju, ya kalau kita mau punya kondisi maju, berpikir maju saja gitu. Oke. Oke. Karena kan kalau dalam psikologi ada namanya Galatea Syndrome. Oke, ya ini menarik sekali ya. Iya. Ini kita akan Oh iya, menjelaskan di-cut dulu. lebih lanjut lagi. Ya, tapi sayang kita Oke. harus rehat dulu ya, Ya, Juno. benar sekali. Ya, tapi jangan kemana-mana pemirsa karena selain satu ini kita akan berbincang lebih lanjut lagi bersama Peri Faruk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kilas Indonesia Indonesia Pagi. Pagi.